Cerita ini dimulai dari Khulafaur Rasyidin, kerajaan pertama Islam setelah Nabi Muhammad wafat tahun 632 Masehi. Dan ada 4 pemimpin pada era ini, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali yang terjadi di era itu, mulai dari perluasan wilayah hingga munculnya sistem pemerintahan yang baru dan teratur. Saat masa kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam mengalami ujian yang besar. Banyak suku Arab yang memberontak. Tantangan terberat pada saat itu adalah menjaga keutuhan seluruh umat setelah Nabi Muhammad wafat. Lalu pada masa Umar bin Khattab, umat Islam meluas pesat hingga mencakup 2 kekaisaran besar, yaitu Bizantium dan Persia. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Beliau terkenal karena menyusun dan menyalin kembali mushaf Al-Quran agar bacaan yang digunakan tetap sama dan terjaga. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Di masa ini umat Islam mengalami banyak ujian berupa konflik politik hingga perpecahan. Keempat khalifah ini meninggalkan warisan pemerintahan seperti iman, kejujuran, hingga tanggung jawab. Yang kedua ada Khalifah Umayyah. Masa ini terjadi setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin pada tahun 661 Masehi. Pusat pemerintahannya ada di Damaskus, Suriah, yang dipimpin oleh Bani Umayyah dari suku Quraisy. Era ini hampir bertahan hingga 9 dekade, hingga runtuh pada tahun 750 Masehi. Mau tahu salah satu tokoh besarnya? Ia adalah Abdul Malik bin Marwan. Ia dikenal karena memperkuat sistem administrasi negara, lalu menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa pemerintahan resmi, dan mencetak mata uang pertama yang bebas dari Bizantium dan Persia. Di masa ini, Islam berkembang begitu pesat. Wilayahnya membentang luas, sampai ke Spanyol, India, lalu masuk ke benua Asia, Afrika, hingga Eropa. Ketiga ada Khalifah Abbasiyah. Setelah masa Bani Umayyah, pemerintahan berpindah dari Damaskus ke Baghdad, yang kemudian menjadi jantung peradaban Islam pada masa itu. Di bawah pengawasan khalifah seperti Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Di era itu, Baghdad sangat berkembang seperti pusat ilmunya, budaya, hingga sampai perdagangan. Dan disinilah Bait Al-Hikmah berdiri, tempat di mana para ilmuwan menerjemahkan karya-karya besar dari Yunani, Persia, hingga India. Pada masa inilah tokoh-tokoh penting muncul seperti Al-Khwarizmi pada bidang matematika, lalu ada Ibnu Sina pada bidang kedokteran. Namun pemerintahan ini berhenti pada 1258 Masehi ketika pasukan Mongol menyerbu dan menghancurkan kota Baghdad. Yang keempat ada Andalusia. Era ini dimulai setelah pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar pada awal abad ke-8 Masehi. Di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad, mereka menaklukkan semenanjung Iberia dan mendirikan wilayah kekuasaan yang disebut dengan Andalus. Wilayah ini terus berkembang hingga dicap sebagai wilayah paling maju di Eropa pada masa itu. Bahkan peradaban ini bertahan hampir 8 abad, menjadikannya salah satu kekuasaan Islam terlama di luar wilayah Arab. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, hingga Sevilla menjadi pusat ilmu, budaya, dan seni. Di masa itu muncullah ilmuwan besar seperti Ibnu Rushdi, lalu ada Ibnu Hazm, ada Abbas bin Firnas, yang merupakan pelopor dari ilmu filsafat, hukum, hingga penerbangan. Selain itu, seni arsitektur Islam mencapai pada puncaknya, seperti Masjid Cordoba hingga Istana Alhambra di Granada. Namun, seiring berjalannya waktu, peradaban Andalusia melemah karena adanya tekanan-tekanan dari kerajaan Kristen di utara. Akhirnya pada tahun 1492, kota Granada sebagai benteng terakhir Islam di Eropa jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Yang kelima ada Fatimiyah. Era ini dimulai pada awal abad ke-10. Berada di Afrika Utara dan berasal dari Syiah Ismailiyah. Berbeda dari kekhalifahan sebelumnya, mereka memindahkan pusat pemerintahan ke Mesir lalu menjadikan kota Kairo sebagai simbol kejayaan baru dunia Islam. Nah, di masa ini berdiri Universitas Al-Azhar yang terkenal itu loh. Yang terkenal karena pendidikannya yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Mereka membangun pemerintahan yang teratur, memperluas jalur perdagangan hingga ke Laut Tengah dan Hindia, serta memberikan berbagai perlindungan ke masyarakat. Tapi seiring berjalannya waktu, kerajaan ini semakin melemah karena adanya konflik internal dan kesulitan ekonomi. Lalu muncullah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang jenderal muda dari kalangan Sunni yang diangkat menjadi pemimpin militer beserta penasehat di Mesir. Saat kekuasaan Fatimiyah melemah, Salahuddin mengambil alih Mesir pada tahun 1171 dan bersatunya dunia Islam di bawah kepemimpinan Sunni. Pada pertengahan abad ke-11, di bawah pimpinan Tughril Beg,
Kesultanan Seljuk berhasil menaklukkan Persia, Irak, hingga Anatolia. Secara format mereka mendukung Khalifah Abbasiyah, tapi pemerintahan sebenarnya dikuasai oleh Sultan Seljuk. Masa kejayaan mereka datang ketika masa kepemimpinan Alp Arslan dan Malik Shah, ketika wilayah mereka membentang dari Asia Tengah hingga Timur Tengah. Di masa inilah Mu'jam Nizam Al-Mulk, seorang penasihat ternama yang dikenal kebijaksanaannya dalam mengatur pemerintahan. Selain itu, Seljuk juga berperan penting dalam dunia Islam dan dalam Perang Salib Pertama. Yang ketujuh, Kekaisaran Ottoman. Lahir di akhir abad 13 Masehi, wilayah Anatolia. Didirikan oleh tokoh Turki yaitu Osman I. Dalam waktu singkat, kerajaan ini berubah menjadi besar, hingga menaklukkan wilayah-wilayah tinggi dari Asia, Eropa, dan Afrika. Puncaknya pada saat kepemimpinan Sultan Mehmed II, yang dikenal sebagai penakluk Konstantinopel. Beliau berhasil merebut kota Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Sejak saat itu, kota itu berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi pusat pemerintahan Islam yang baru. Setelah berkuasa lebih dari 6 abad, pemerintahan ini resmi berakhir pada tahun 1924. Ketika Mustafa Kemal Atatürk membubarkan kekhalifahan dan menjadikan Turki sebagai negara republik. Yang terakhir, Kerajaan Mughal yang berdiri pada abad ke-16. Tepatnya pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan ini memadukan budaya Islam dan Hindu, yang bisa kita lihat jelas dalam seni, arsitektur, hingga pemerintahan. Puncak kejayaannya terlihat pada masa Akbar dan Shah Jahan. Raja Akbar terkenal karena sikap toleran dan juga memperkuat sistem pemerintahan hingga mendorong kemajuan seni hingga ilmu pengetahuan. Sedangkan Shah Jahan terkenal karena berhasil membangun Taj Mahal yang merupakan mahakarya arsitektur dunia, sekaligus simbol-simbol cinta dan masa kejayaan Islam pada saat itu. Mereka berhasil menyatukan sebagian besar anak benua India serta membangun pemerintahan yang efisien dan stabil. Lagi-lagi seiring berjalannya waktu, kekuasaan ini melemah. Sebabnya adalah konflik internal dan invasi asing, serta bangkitnya kerajaan-kerajaan lokal. Sekian dari saya, terima kasih.